Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada hari ini Sabtu 20 Juni tahun 2020 tertulis pada kitab 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyinya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, remaja, naposo, bapak, ibu, dan lansia. Apakah kita pernah merasa kecewa, kesal, dan menumpahkan isi hati kita kepada orang lain tentang hal yang menyebabkan perasaan hati kita tersinggung? Kita tidak terima karena kita rasa tuduhan itu mengada-ada, tidak masuk akal serta kurang sehat. Begitu. Masa sih saya dituduh begitu padahal saya tulus dan tidak mengharapkan apa-apa. Kalaupun saya dapat reward, itu kan lumrah, sekedar citra diri. Saya tak mengambil keuntungan seperti yang dituduhkan. Saya enggak aji mumpung kok, tapi lihatlah tuduhan yang ditimpakan kepada saya. Lihat SMS ini, lihat WA ini, sambil menunjukkan kepada temannya curhatnya tadi. Sadis enggak? Pantas enggak sih? Begini yang mengaku anak-anak Tuhan, sambil menangis karena kesal dan kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita pernah menghadapi pengalaman yang sama. Setidaknya merasa kecewa dan kesal karena kita dituduh atau dicurigai terhadap apa yang tidak kita lakukan. Pasti dong kita kesal dan marah, apalagi kita tidak melakukan ini, bahkan berpikir pun tidak. Kita pasti akan membeberkan sikap hati dan komitmen kita bahwa kita bukan seperti itu. Malahan kita banyak berkorban, berbuat baik, dan itu selalu kita kerjakan dengan hati yang tulus karena buah pengenalan kita kepada Tuhan. Bayangkan saja tuduhan seperti itu juga bahkan dialami Rasul sebesar Paulus. Dia tak luput dari sikap negatif dan dari segelintir orang di jemaat Korintus yang menuding, mencurigai, bahkan mengolok-olok dia dengan berbagai tuduhan miring, termasuk kecurigaan bahwa Rasul Paulus mencari untung demi kepentingan diri sendiri dalam pemberitaan Injil. Sakit dan membuat hati terpukul, itu juga dirasakan oleh Rasul Paulus. Tetapi dengan sabar dan tenang dia mencoba menjelaskan duduk perkara dan memberikan sebuah pandangan yang luas untuk membuka hati mereka. Dalam tradisi pembagian tanah umat Tuhan, kita mengenal tradisi pemberian tanah kepada suku-suku Israel. Masing-masing mendapat bagian yang sama, kecuali suku Lewi yang tidak mendapatkan bagian warisan pembagian tanah itu. Loh, kok bisa begitu? Karena mereka dihususkan bekerja di bait Allah, sehingga hidup mereka adalah pekerjaan di bait Allah. Itu sebabnya mereka hanya bekerja di bait Allah, karena itu menjadi ketetapan Allah. Demikianlah hamba-hamba Tuhan, tidak bekerja di tengah-tengah jemaat dan hidup dari pekerjaannya sebagai hamba Tuhan. Karena itu Rasul Paulus begitu tegas mengingatkan jemaat supaya mengingat itu bukan sebagai aturan buatan manusia, melainkan rencana dan maksud Tuhan yang telah menetapkan hamba-hamba Tuhan itu hidup dari pelayanan dan pekerjaan mereka di bait Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya para hamba Tuhan, pendeta yang bekerja di gereja hidup dari pelayanannya di tengah-tengah jemaat itu. Setiap sumber kehidupannya harus bersumber dari pelayanan yang dia kerjakan di tengah-tengah jemaat. Mereka harus mendapatkan kehidupan mereka dari pelayanan yang mereka kerjakan di dalam jemaat yang telah Tuhan percayakan untuk mereka lakukan. Jadi kita perlu menghormati itu. Hamba-hamba Tuhan juga perlu menghormati itu supaya mereka juga mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan segala karunia dan memelihara kehidupan mereka. Karena itu hamba Tuhan harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Jemaat juga harus bertanggung jawab penuh untuk para hamba Tuhan yang bekerja di tengah-tengah jemaat itu. Kiranya hati kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk para hamba yang diutusnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan telah memilih dan menetapkan hamba-hamba-Mu untuk hidup dari pekerjaan mereka sebagai pemberita firman. Kuatkan mereka melakukan tugas-tugasnya supaya mereka setia kepada Tuhan.
Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana bagi seluruh jemaat untuk dapat saling menopang, supaya pelayan-pelayan Tuhan juga dapat bekerja secara optimal. Biarlah firman ini mengingatkan kami, supaya hubungan sinergitas tercipta di dalam kehidupan jemaat. Pendeta, jemaat atau anggota jemaat dan majelis dapat membangun sebuah kinerja yang saling menguatkan, sehingga pelayanan Tuhan boleh berdampak di tengah-tengah kehidupan jemaatmu. Terima kasih Tuhan, di akhir pekan ini kami boleh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Tuhan juga yang mempersiapkan hati kami untuk esok hari, di saat kami akan bersekutu di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu selalu kami muliakan atas segala pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.